Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan saya Yonasha Fitri. Saya seorang mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Riau dengan program studi manajemen. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang komunikasi bisnis digital demi memenuhi tugas dari dosen saya yaitu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang profil Umri. Selamat menyaksikan. Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Riau, Umri, berlokasi strategis di jantung kota Pekanbaru. Umri saat ini telah terakreditasi B dan memiliki 8 fakultas dengan 26 program studi. Memasuki kawasan kampus utama yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru. Gedung Rektorat Umri bernama Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pelayanan sivitas akademika berpusat di gedung ini. Ruang perpustakaan Umri telah terakreditasi B dengan fasilitas memadai bagi segenap sivitas akademika. Di samping gedung rektorat, kita akan sampai di depan Masjid Umri bernama Masjid Baitul Hikmah yang merupakan salah satu pusat kegiatan keislaman di lingkungan kampus. Hingga saat ini, kegiatan offline di Masjid Baitul Hikmah masih dibatasi lantaran penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Gedung Sultan Mansur. Di dalam gedung ini terdapat ruang kelas, laboratorium, dan ruang administrasi. Umri tengah berfokus pada peningkatan sistem terintegrasi untuk mendukung semua pelayanan akademik maupun non-akademik, serta kegiatan belajar mengajar khususnya di masa pandemi COVID-19. Adapun beberapa sistem pelayanan akademik dan non-akademik seperti Smart Umri, sistem manajemen administrasi terpadu, memiliki kemampuan untuk mendukung fungsi akademik, keuangan, kepegawaian, aset dan inventaris, keperpustakaan, monitoring dan evaluasi. Baik, langsung saja saya masuk ke materi pembelajaran yang pertama yaitu keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi, suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Selanjutnya kita masuk ke menyusun struktur presentasi bisnis. Ada 3 pembagian, yaitu yang pertama pendahuluan. Yang dimaksud dengan pendahuluan di sini yaitu membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua yaitu ada isi utama. Di sini menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin dan contoh yang relevan. Yang ketiga yaitu yang terakhir ada kesimpulan, yaitu mengulang poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Selanjutnya kita masuk ke teknik penyampaian presentasi bisnis secara visual. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Yang dimaksud di sini menggunakan bahasa tubuh yang tepat yaitu seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Selanjutnya ada sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi yang lebih baik. Selanjutnya ada sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan Anda.
Di sini ada penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Nah, ini nih yang paling penting, mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi bisnis adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Selanjutnya ada menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Materi selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang populer saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal maupun secara nonverbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, ataupun lain sebagainya. Menurut Erwin Pace, komunikasi interpersonal atau biasa disebut komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antar dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikasi menanggapinya pada saat yang bersamaan. Menurut Dean Barlow, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi dan berfokus pada isyarat verbal dan nonverbal serta saling membalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Berikutnya kita akan masuk ke ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu misal telepon, ponsel, atau email. Yang ketiga yaitu dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat yaitu bersifat terbuka dan komunikatif. Selanjutnya ada efektivitas komunikasi interpersonal. Ada 5 pembagian yaitu yang pertama keterbukaan, yang kedua empati, yang ketiga sikap mendukung, yang keempat sikap positif, dan yang terakhir yang kelima kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, kata Dedi Mulyana 2005. Michel Burgon dalam Wiryanto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat meningkatkan karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok, yaitu ada 2 pembagian. Yang pertama kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama kita masuk ke kelompok primer. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan luas. Dalam artinya, menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi.
Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Selanjutnya kita masuk ke kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisasi secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Kita masuk ke bentuk komunikasi kelompok. Ada dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Terakhir kita masuk ke fungsi komunikasi kelompok. Ada 5 pembagian, yaitu yang pertama fungsi menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, yang keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan yang kelima yang terakhir adalah fungsi terapi. Materi berikutnya adalah etika dalam komunikasi bisnis. Etika yaitu berasal dari bahasa Yunani ethos yang mengandung arti yang sangat luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar atau salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Selanjutnya ada peran etik. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatannya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai, serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, dan norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika tersebut sebagai tindakan etik dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutkan bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Di sini ada 2 macam-macam etika, yaitu yang pertama etika deskriptif. Etika deskriptif adalah berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai suatu yang bernilai. Sedangkan etika normatif berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama yaitu tabiat atau bisa disebut pembawaan. Yang kedua, akal pikiran atau rasio. Yang ketiga yaitu hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri, yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang afektif, motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu keadaan yang berasal dari luar diri manusia, yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Secara umum, etika digolongkan menjadi 2, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar, serta etika khusus atau etika terapan yang keberlakuannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup, dan sikap kepada sesama, dan kritik ideologi. Etika bisnis adalah sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan
sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut secara perorangan, yang termasuk etika berhubungan antara karyawan dan perusahaan. Selanjutnya ada etika bisnis, mengatur hubungan antar perusahaan dengan publik, pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, pemegang saham, perusahaan afiliasi, prinsipal, investor, penyelenggara negara, masyarakat, dan media massa. Contoh penerapan dari etika bisnis ada 5, yaitu yang pertama menyebutkan nama klien dengan baik, yang kedua hadir tepat waktu saat janji temu, yang ketiga berdiri saat berkenalan, yang keempat yaitu tidak segan mengucapkan terima kasih, dan yang terakhir yang kelima membayar tagihan rapat. Manfaat etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan menjadi lebih baik, tidak adanya citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian di US, The Advisory Council for Applied Research and Development, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana aplikasinya komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi atau TI adalah suatu produk yang tak terwujud. Dalam praktek komunikasi bisnis, diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosial ada beberapa pembagian, yaitu yang pertama ada Facebook, yang kedua Twitter, yang ketiga WordPress, yang keempat Blogger, dan yang kelima yaitu MySpace. Berikutnya kita masuk ke pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu ada otomasi kantor, yang kedua berbagai informasi dan karyawan, yang ketiga bertukar informasi, yang keempat tetap berhubungan dengan konsumen, colleagues, dan penyuplai, yang kelima menjalin kerjasama atau berkolaborasi, yang keenam menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, yang ketujuh menghemat biaya, yang kedelapan memudahkan akses informasi dan komunikasi, dan yang kesembilan yaitu berinteraksi dengan konsumen. Selanjutnya ada manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga yaitu mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan yang keempat yaitu mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama yaitu data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat dipakai. Yang ketiga yaitu biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul. Berikut ini beberapa kekurangan teknologi digital. Yang pertama yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau biasa disebut digitalisasi. Yang kedua yaitu kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan,
dan lain-lain oleh hacker maupun virus. Yang ketiga yaitu membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya, yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata.